Aku zoom ya. Di belakangnya itu ada kayak Mbak Kunti gitu loh, Beb. Kayak merhatiin mereka yang pada lagi nyelamatin orang kecelakaan ini. Assalamualaikum, Beb. Kembali lagi di Sandra Peta Channel. Oke, edisi malam Jumat. Seperti biasa ya, aku masih bahas tentang misteri. Tapi kali ini aku mau bikin menguak sebuah tempat menyeramkan dan juga katanya si angker. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu di bawah dan juga tekan tombol loncengnya ya, Beb. Oke. Oke, Beb, jadi tuh aku mau sedikit menguak tempat yang ada di daerah Bandung. Tapi itu perbatasan Bandung Garut gitu deh, Beb. Namanya itu Kamojang. Pasti kalian semua yang mungkin orang Sunda ya, orang Sunda Jawa Barat gitulah, nggak asing lagi lah sama yang namanya daerah Kamojang ya. Kalian tahu sendiri kan, pasti itu pemandangannya bagus banget. Banyak gunung-gunung, pemandangan, apalagi di dekat Kamojang itu ada jembatan yang baru dibangun itu, yang warnanya kuning itu loh, Beb. Nah, ini jembatannya. Jembatannya bagus banget dan ini instagramable banget. Banyak banget pemudik atau orang-orang yang lewat sini tuh pada foto-foto gitu loh, Beb. Tapi aku mau kasih tahu ya kenapa tempat ini dinamain Kamojang. Pada zaman dahulu kala, di sini tuh sebenarnya hutan, Beb. Bukan jalanan kayak selebar ini. Jadi tuh ada gadis tinggal di sebuah desa. Namanya itu Mojang, Beb. Dia tuh cantik banget. Banyak banget deh pemuda-pemuda yang mau ngelamar dia. Tapi dia gak mau, Beb. Gak tahu kenapa. Pokoknya dia gak mau sampai ngantri gitu loh. Saking dia tuh cantik banget. Emang cantik banget ya, tahu sendiri lah ya. Awewe Sunda tuh biasanya teh kan gelis-gelis gitu. Nah, akhirnya tuh orang tuanya si Mojang tuh kayak gedek gitu ya. Ini bocah udah ada umur, kenapa sih disuruh nikah teh nggak mau terus gitu ya. Sampai udah banyak yang ngelamar, banyak banget yang ditolak-tolakin. Akhirnya mamahnya itu, orang tuanya itu menjodohkan dia sama saudagar kaya di desa itu, Beb. Zaman dulu kan ya dinikahin sama orang kaya, ibaratnya mungkin pemikirannya orang tua mana ada sih yang gak mau gitu kan. Tapi si Mojangnya tetap gak mau. Ya gimana gak mau ya, Beb. Dia itu mau dijadiin istri kelimanya si saudagar kaya itu. Akhirnya si Mojang itu murka kan ya, Beb ya. Kenapa sih aku harus diatur-atur kayak gini, kayak gitu kan. Nah si Mojangnya itu kabur, Beb, ke hutan. Sampai dicari-cari sama warga desa situ, sama orang tuanya. Gak ketemu sampai sekarang, Beb. Nah, akhirnya warga-warga desa situ kalau mau bepergian ke luar dari desa itu nyebutnya gini, Beb. Misalkan ada yang nanya gini ya, badai ke mana, Bu? Gitu contohnya. Ntar si ibu jawabnya kayak gini, Kamojang. Maksudnya tuh kayak gini, mau nyari si Mojang gitu loh, Beb. Jadi kalau ada yang mau pergi pasti ditanyanya Kamojang. Maksudnya tuh mau nyari si Mojang itu. Padahal mah enggak, Beb. Dan akhirnya setelah kejadian itu jadilah tempat dinamai Kamojang. Tapi cerita itu cuman mitos sih, Beb. Biasalah kan kalau di daerah kita itu kan ada namanya cerita rakyat gitu kan. Sama aja tuh kayak contoh ya Tangkuban Perahu gitu loh, Beb. Terus ada Sangkuriang kayak gitu. Terus ada Malin Kundang kayak gitulah, kayak cerita rakyat lah. Ya nggak tahu sih itu fakta apa enggak, aku kurang tahu. Cuman itu menurut sumber-sumber yang aku cari, oke? Oke, Beb.
lanjut lagi ya. Kan kita itu mau menguak fakta si wilayah Kamojang ini. Konon katanya semenjak dibangunnya jembatan kuning itu yang viral dan instagramable itu. Nah, katanya sih di situ kalau di alam gaibnya katanya di situ tempat kerajaan ular gitu, Beb. Banyak banget yang namanya siluman ular yang menempati di situ. Katanya kenapa di situ banyak kecelakaan? Waktu bikin jembatan itu, si makhluk-makhluk halusnya itu meminta tumbal kepada warga tersebut sebanyak kepalan beras. Ya bayangin aja ya, Beb. Jin itu kan gede banget ya, Beb. Ibaratnya gitu manusia-manusia itu beras. Kalau dikepal, bayangin berapa ratus beras yang ada di genggaman. Ibaratnya berapa ratus nyawa yang harus dibayar ke jin tersebut. Ya kembali lagi ya, itu hanya mitos gitu, Beb. Tapi kebanyakan sih, Beb, yang ngalamin kecelakaan itu di orang luar dari daerah situ, Beb. Tapi banyak faktornya juga, Beb. Jangan terlalu menyangkut pautkan ke hal yang goib-goib ya. Satu, di luar goib ya, Beb. Mungkin juga faktor jalan. Soalnya pengalaman aku ya, Beb, yang udah pernah lewat ke situ. Pertama kali aku lewat di Kamojang itu, ya ampun, jalanannya tuh curam banget dan rem aku tuh sampai blong. Kita tuh pokoknya harus sedia air gitu buat nyiram si remnya itu. Karena kan ngeblong itu panas gitu kan, sampai kita berhenti berapa kali itu waktu itu. Mungkin itu faktornya, jalanannya curam banget, akhirnya kan remnya blong dan juga mengalami kecelakaan. Itu faktor jalan. Yang kedua, sepi banget, Beb. Pasti kan kalau orang sepi tuh pengennya ngebut terus gitu kan. Nah itu juga tuh keegoisan manusia juga ya. Jangan nyalain makhluk-makhluk halus terus gitu. Mungkin juga manusianya aja gitu yang terlalu nafsu kalau di perjalanan. Tahu sendiri kan kalau di perjalanan tuh hawanya emosi mulu kan. Apalagi tuh sepi. Pasti deh kalau kalian lewat situ pengen ngebut soalnya jalanannya bagus, sepi gitu. Yang ketiga, faktor ketidaktahuan trayeknya loh, Beb. Maksudnya trayek itu jalurnya, belokannya, tanjakannya gitu. Jadi asal ngegas aja padahal di depan ada turunan curam gitu ibaratnya kan. Nah, yang terakhir sih katanya faktor makhluk halus, Beb. Oh ya, aku juga mau nunjukin video belakangan ini ada kejadian kecelakaan di daerah Kamojang yang dialami oleh orang luar daerah situ, Beb. Jadi kita lihat nih ya videonya ya, Beb. Oke, Beb, nih aku punya video kecelakaan waktu minggu-minggu kemarin lah, belum lama ya, Beb, di daerah Kamojang. Ini aku dikirimin sama adik ipar aku yang kebetulan orang Garut. Aku setel ya, Beb. Jadi kalian harus perhatiin baik-baik. Katanya waktu kecelakaan itu ada makhluk halus yang memperhatikan pas banget kejadian itu berlangsung. Perhatiin baik-baik ya. Nih, kan ada anak kecil duduk ya, nih jatuh. Oke nih, aku stop di bagian sini. Nah, di situ kan kalian lihat ada spanduk ya, spanduk reklame. Ada dua, yang satu warna biru, yang satu yang putih itu. Aku zoom ya. Di belakangnya itu ada kayak Mbak Kunti gitu loh, Beb. Kayak merhatiin mereka yang pada lagi nyelamatin orang kecelakaan ini. Mungkin bisa jelas banget ya, Beb. Kelihatan banget ini siang bolong. Ada Mbak Kunti di belakang reklame lagi memperhatikan yang kecelakaan ini. Dan yang kecelakaan ini orang luar situ, Beb, bukan orang asli situnya ya. Kalau kita perhatiin sih kayak ada dua gitu ya, Beb. Aku puter lagi ya.
Ya Allah, anak kecil loh Beb korbannya. Astagfirullahaladzim. Itu, aduh, aku sampai lemes ngeliatnya Beb. Itu tahu nggak sih ke kepalanya tuh sampai kayak ke apa? Kebelah gitu loh, apa sih ya namanya? Kebelah gitu loh kulitnya gitu Beb. Jadi apa kayak pecah gitu. Ya Allah. Ini siang bolong loh kejadiannya Beb. Ya Allah. Tapi aku juga masih penasaran sih Beb, itu bener Mbak Kunti yang lagi merhatiin atau bukan. Nanti aku mau kasih lihat lebih jelasnya ya, lebih zoom banget ya kita lihat ya. Tapi ini banyak juga loh viral banget di medsos-medsos, katanya emang itu penunggu di situ Beb yang merhatiin kecelakaan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robi, astagfirullahaladzim, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi menurut kalian gimana Beb? Itu Mbak Kunti atau bukan ya? Tapi kelihatan jelas banget Beb. Dan itu viral banget di medsos, di Facebook khususnya tuh banyak yang membagikan katanya itu emang Mbak Kunti. Tapi kok Mbak Kunti siang-siang bolong ya? Tapi ya I don't know sih, itu dia faktornya kenapa. Apa mungkin, ya menurut aku sih logikanya sebagai kita manusia ya yang enggak. Ya aku percaya sih sama makhluk-makhluk kayak gitu. Tapi emang jujur jalanannya tuh curam parah, curam banget. Sampai ada tuh kan kalau udah ngelewatin si jembatan Kamojang itu ada desa gitu Beb. Sama di situ juga jalannya nurun Beb. Nah banyak loh yang nawar-nawarin air gitu, air buat kita nyiram ke remnya itu. Sampai ada Pak Polisi dulu zaman-zamannya mudik itu, Pak Polisi nyiramin gitu kalau kita lewat siram gitu pakai selang gitu biar adem gitu remnya. Emang saking curamnya dan juga kan waktu itu posisinya macet ya. Jadi kan kita harus ngerem mulu kan. Jadi kan panas remnya. Oke Beb, sekian ya video reaction aku dan juga sedikit cerita tentang daerah tersebut. Maaf banget kalau ada kata-kata aku yang salah atau yang keliru gitu sumber-sumbernya atau informasinya karena kita semua masih belajar ya Beb. Makasih juga buat adik ipar aku yang udah ngirimin videonya dan nyuruh aku buat menguak juga itu masalah kecelakaan tersebut. Tapi kan kalian udah tahu sendiri ya faktor-faktornya. Oke, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan juga di-share ke semua sosmed kalian ya, Beb. Jangan lupa follow Instagram aku di @sipitata21 dan @sandi_supawan95. Makasih, sampai jumpa di malam Jumat berikutnya. Bye-bye.